kelamaan dan akhirnya aku ketemu langsung. Talita apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini tante ya? Iya. Tante. Mau wawancara Kurtis ini. Kita lihat kisah hidupnya Kurtis yang sangat miris sekali, seorang artis besar dulu. Oke, kita saksikan ya. Sama omnya Talita. Tante dari mamaku. Oh, jadi yang saudara tante apa? Ini. Om. Saya. Oh, Iya. apa hubungannya sama mamanya Talita? Adik. Jadi mamahnya Ya ini kakak saya. Adik paling kecil. Kakak kandung. ini omnya dari ibu angkatnya ini. Hanya dia yang care terhadap Talita kalau kita dengar. Dan Mbak Suaminya. istrinya. Istrinya. Oh, oke. Mungkin nanti sebelum kita tanya-tanya lagi, aku tuh dari 2 minggu yang di Bali, aku tuh selalu ngikutin berita kamu, ngeliatin kan. Apa sih ini kok sedih banget gitu ceritanya. Karena aku tuh kalau udah tentang kisah Iya. anak yang berpisah sama orang tua tuh selalu Iya, selalu ngena bawa banget ya. gitu. Iya, bener. Ya karena dia sendiri punya pengalaman tuh Asanti. Lagi tuh kayaknya kan kamu udah sering gitu ngomongin ini di podcast gitu. Yes. Yang pengen aku tanyain tuh apa perasaan Talita sekarang? Perasaanku sekarang apa ya? Aku lebih ke menerima semua yang udah terjadi aja sih Bun, kayak berdamai aja sih. Memang mungkin yang selalu aku bilang ya, memang mungkin ini yang jalan. Ya Tuhan kasih jalan kok harus kayak gini kayak gitu. Karena mungkin ya ini yang Ya terbaik. ini Talita Kurtis ini kan dulu FTV-nya lagi booming-boomingnya dan cakep banget ya. Hari ibu ya keadaannya sendiri gitu kan, gak punya ibu, jadi ada sedihnya juga, cuman ya mau gimana, udah semuanya udah terjadi juga, udah apa ya, kalau di istilahnya kalau dipaksakan untuk berdamai sekarang kayaknya belum bisa deh Bun. Jadi Tapi yang mau Bunda tanya tuh, kan kalau aku ngikutin semua cerita hidup kamu dan tiba-tiba di podcast lain ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, yang menurut aku tuh untuk aku, ini anak kok kuat banget gitu ngelewatin hal seperti ini gitu. Dari mulai sampai hari ini gitu, ada nggak setelah semua podcast kamu berhubungan lagi dengan mama? belum ada sih, belum ada, karena Nggak ada. waktu semenjak viral mama sempat ngubungin, cuman lebih ke marah. Cuman Oke, karena yang ada di beritanya iya, itu yang ya. ada di beritanya. Cuman kan aku tidak meladenin ya, karena kalau ya keras ketemu keras kan jadinya hancur gitu. Jadi Iya, aku iya. diemin aja. Cuman kalau Ya ini itu ya miris banget dengar ceritanya dia ini sih. lebih ke nggak terima sih Bun. Gitu. Jadi ada dari pihak sepupu yang bikin story Instagram gitu loh. Oke, jadinya mungkin memperkeruh suasana ya. Memperkeruh suasana. Sebenarnya kan kalau kita dengar keluarganya dia sendiri itu yang mau speak up duluan. Ya. Sedangkan omnya tiba-tiba mengajak Talita untuk hidup bersama gitu. Iya. Ada nggak terjadi perseteruan antara mamanya Talita dengan dengan adiknya sendiri karena membawa Talitanya ikut sama kalian gitu? Ada udah lama. Udah dari awal. Ya kita berharap ini supaya Jadi perseteruan ini kita omnya ini benar-benar tulus bantu Talita. mulai dari perdebatan awal itu udah di 2020 udah pernah, sampai seiring berjalan waktu, karena saya sebagai adiknya ya, adik dari mama ya, dari kecilnya dia tuh saya selalu ngeliat perkembangannya dari sekolah, karir awal syuting sampai naik sampai sibuk gitu, selalu lihat. Cuman selama bertahun-tahun saya nggak pernah speak apa-apa, sampai akhirnya saya rasa ini bukan anak-anak lagi, 22 tahun, udah pemikiran cukup matang, dan kayaknya saya udah harus speak up gitu, karena Cuma kalau kita lihat perjalanannya cukup karena speak up atau enggak seolah Talita ini nggak berani berbicara. Sama mamanya? iya, Oke. lebih tepatnya keluarga besar, karena tidak ada satupun keluarga dari keluarga saya, lebih tepatnya saya bukan ngejelekin apa enggak ya, tapi lebih tepatnya nggak ada satupun dari keluarga siapapun yang berani untuk ajak tinggal bareng, yang berani deket sama dia, siapa pasti dimusuhin, pasti. Jadi simpelnya gini aja,
nggak ada siapapun yang boleh milikin dia selain mamanya. Udah itu aja garis besar. Garis besarnya itu. Sebenarnya kalau kita lihat dia cukup berbakti sih sama orang tuanya. Tapi karena ibu angkatnya yang Jadi awalnya itu 2023 tahu ya. Iya, Itu 2023. terpuruknya dia, benar terpuruk dalam hidup, benar-benar terpuruk jatuh. Karena saking bertubi-tubi gitu loh Bun. Bertubi-tubi. Jadi yang datang nggak selesai. Iya. Satu belum selesai datang lagi. Satu belum selesai datang kalau lagi. kita percepat ini apa sih namanya Talita. Itu kok pada saat ini anak Kandung ini di mana? Kan kalau pasti ada keluarganya kan? Iya. Which is itu keluarga Iya. kamu sebenarnya. Iya, sebenarnya sih kalau dari awal kenal ya, dari awal mulai hamil gitu. Ya. Nah, info-info yang saya pribadi dapat pada saat itu ya, nah, dia tuh punya kakak, cuma beda bapak, udah Iya, ada Pak. dua orang. Oke. dan masih ada ibunya nenek berarti ya, Iya. gitu. Nah, itu yang tahu jelasnya itu lebih tepatnya mama angkatnya. Mamanya. Nah, kalau Iya. kalau saya Karena tuh mungkin Mas tidak terlalu dekat juga, cuma tahu kan. tahu aja Iya. gitu. Terus untuk hal ke situ kalau saya tuh nggak pernah dibocorin sama sekali, karena percuma nanya pun nggak akan dijawab. Iya, karena dilindungi banget lah Dan untuk. kita berharap Asanti juga ikut membantu nih. Saya udah kayak gimana Tapi deh? dalam bentuk usaha, kebetulan Asanti kan usaha apa roti gitu, food gitu. Depan nih itu. Oh, udah ada perasaan Udah ya. perasaan udah lama banget. Karena udah nggak bener nih dari awal Iya, ya. dari gitu. Oke, mungkin Talita saat umur berapa Mami sama manggilnya Mama apa? Kalau ini Mami. Mami sama Dedi. Mami Dedi pisah, Talita umur berapa? Umur 6 tahun. 6 tahun mereka berpisah. Iya, itu posisinya aku tinggal di Bali saat itu. Talita masih inget gak di masa kecil tuh Talita pernah nggak Ya itu kan efek suatu perpisahan yang Kalau aku memang masa kecilnya itu deketnya sebenarnya sama dediku. Oh, oke. Karena deket banget gitu. Ya. Kalau sama mamiku tuh lebih ke, karena mungkin didikan dia keras ya. Jadi lebih ke, sayang, cuman mungkin sayangnya keras. Ya biasa ibu kan begitu kan, bapak yang kayak gitu. bapak yang lembut, Bapak yang ibu yang oke. Bisa gitu, ya itu tiba ya lagi deket-deketnya sama papa, tiba-tiba harus pindah ke Jakarta lagi tanpa. ya ini kita coba akan saya speak juga di channel saya tentang perjalanannya Talita nanti. Ini saya coba sudah 2 kali ya 3 videonya ini nih saya coba angkat dia ke YouTube. Semoga teman-teman YouTuber yang lain ini ikut membantu Talita. Lanjut ya. Aku tahu apapun nih. Tadinya kamu di Bali. Oh, kalian Tadinya di di Bali sama Oke. dediku gitu. Dedi Terus pulang. Dedi harus kerja lagi ke luar negeri. Terus tiba-tiba mami ngajakin, ayo pindah lagi ke Jakarta. Oh ini ternyata bapaknya orang bule dia ini, papanya orang bule ternyata. Ya, ternyata bule. Kalau kita dengar cerita lanjutannya kan bule. Kerja di luar negeri dia. Gitu. Aku tanpa taunya alasannya apa. Oke. Setelah itu aku sekolah lah di Jakarta umur 7 tahun itu. SD ya. SD, kelas 1 SD, ngulang lagi di Jakarta kan. Iya. Kelas 1 SD 7 tahun itu aku baru tahu kalau ternyata mereka cerai. Aku lupa cara taunya gimana, cuman Dan juga ternyata dia tamatnya sampai SMA ya nggak salah ya. Menurut ceritanya ini sampai SMA aja. intinya aku tahu aja tiba-tiba, oh berarti Dedi sama Mami gak akan ketemu lagi dong. Itu dari situ sampai hari ini aku belum ketemu lagi sama Dedi. Umur berapa kamu tahu bahwa mereka sebenarnya bukan orang tua kandung kamu? Kelas 4 SD nama kali aku. Apa itu ceritanya? Gimana? Jadi Kok aku bisa tahu? ceritanya tuh pokoknya tuh kayaknya aku lagi ngerjain PR atau kayak gimana. Dia buka-buka kakak. Nah di salah satu laci itu buffet yang coklat itu loh. Di salah satu buffet yang coklat itu ada laci. Nah di laci itu ada surat-surat. Namanya anak kecil ya, kepo gitu ya. Ini surat apa gitu kan. Dilihat, dibaca, terus kayak, loh ini kan namaku. Terus kayak pas di atas ini akte. Gitu. Terus pas di bawah aku baca. Oh, Pas di bawah kelahirannya gitu. anak ketiga. Terus di situ aku kaget. Aku kayak, hah? Maksudnya? Aku kayak, Oke, ini shocking news dong. Terus Ya. kayak di bawahnya itu ada akte lagi, tapi aktenya nama mamiku. Oke, jadi ada dua ya. Jadi ada dua nih. Loh, ini yang bener yang mana gitu. Kamu tanya. Aku tanya, akhirnya aku memberanikan diri gitu. Mam, aku nemuin ini. Ini tuh maksudnya apa gitu. Dijelasin lah. Sebenarnya gini loh ya, Bun. Aku tuh sebenarnya
Oh baru kelas 4 SD itu, jadi dia baru tahu bahwa dia bukan ibu kandungnya itu. Ya. Ini urut banget ya ceritanya nih, runtun. Kita lanjut ya. Waktu pertama kali tahu pun aku bukan, istilahnya bukan anak kandung gitu, sebenarnya bukan terlalu shocking news for me gitu loh. Jadi karena memang mamiku tuh keras banget ngedidik aku, jadi terkadang tuh suka keluar kata-kata yang kayak setiap marah gitu ya, kayak apa sih kata-katanya tuh, kayak semisal masih untung lo gue urusin dari dalam perut. Jadi kamu tuh udah ada curiga-curiga. Iya, jadi sebenarnya tuh udah yang kayak kenapa ya dia kalau marah segitunya? Maksudnya kenapa gitu? Ya, memang aku bandel kecilnya, kadang suka ngerjain PR segala tapi kan bandelnya masih bandel anak kecil gitu loh, Bun. Iya, dan umur kayak tukang bohong segala macam. Gitu-gitu. Jadi kayak ya udah ada kecurigaan, pas tahu tuh aku Oke, kita cepet ya, guys. Jadi ini gitu. Sorry ya, maaf ya, bukan menjelekan atau menyinggung ya. Cuman modelan mamiku tuh misalnya aku pacaran nih sama laki-laki. Laki-laki itu harus membiayai aku dan membiayai dia. Wow. Jadi apa yang dikasih ke aku harus dikasih ke dia juga. Sedangkan anak kalau seumur kamu nggak ada yang begitu kan? Pasti otomatis harus yang udah anak orang kaya banget atau dia sudah mapan gitu. Betul. Jadi 2020 itu kan kamu berpisah ya. Sejak umur berapa yang kamu cerita di salah satu podcast bahwa kamu harus, maaf ya, kayak ini nggak apa-apa aku tanya ke kamu. Nggak apa-apa. Kamu harus melakukan hal-hal yang di luar keinginan kamu itu. Seperti apa nih? Yang kamu dengan laki-laki yang lebih tua. Itu sebenarnya ini sebenarnya udah jadi saking keterpaksaan dia. Kalau kita lihat pada umur-umur segitu kan lagi sedang mencari jati diri. Apalagi dia suka sama om-om karena dia tidak merasa ada orang tuanya. Kita lanjut. Kalau dengan laki-laki yang lebih tua itu sebenarnya sudah terjadi di umur aku itu 15-16 pun. Aku sudah mulai dikenalkan ke yang kalau kita sebutnya om-om. Kayak diperjualbelikan sama ibunya, ibu kurang ajar. Iya, aku baru buka di sini juga ya. Baru itu. Umur 13 tahun. Ini baru di sini ya. Baru di sini. Umur 13 tahun. 13 tahun itu kan masih kan kamu berpisah 17 ya? Iya, 13 mau jalan ke 14. Oke, 13 ke 14. Oh, aku ingat banget karena aku baru Saya berharap Pak Santi sih bisa membantu lah, memulihkan mental jiwanya dan kenalin ke salah satu om-om dan dia yang mengantarkan. Beneran, ini beneran. Dan saat itu om-om itu menawarkan, aku kasih kamu rumah sama mobil, tapi kamu cium aku sekarang. Umur 13. Itu posisinya ada dia juga. Ada mamiku juga. Oke guys, saya akan lanjut di episode kedua nanti. Ini karena panjang banget, saya ambil dari dengan wawancaranya dengan Mbak Santi di podcast. Oke, kita lanjut di next episode ya. Itu di mana di suatu tempat? Adalah di sebuah hotel gitu. Tapi aku udah langsung di hotel. Udah. Tapi akunya nggak mau saat itu. Karena aku